dunia ini adalah rimba pertarungan antar identitas tanpa aturan sama sekali. Pokoknya kalau ketemu ya tempur, kalau ketemu tempur, begitu seterusnya. Sampai berpuncak pada terjadinya Perang Dunia Pertama ketika sejumlah kekuatan militer besar membangun aliansi untuk berkonflik melawan aliansi yang lain. Yang saya hormati para pejabat dari Kementerian Agama, Pak Dedi dan teman-teman, baik dari pusat maupun dari kabupaten kota. Ya. Yang saya hormati para pemimpin agama-agama yang hadir di antara tamu undangan. Yang saya hormati para kiai, para ulama, dan juga teman-teman dari PWNU maupun PJNU yang hadir. Para tamu undangan yang lain yang saya hormati, alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Saya mohon izin untuk bicara sambil duduk. Karena pertama untuk menghemat tenaga, karena kegiatan saya hari ini agak banyak. Setelah ini saya harus segera lari ke bandara untuk keluar kota. Dan yang kedua, untuk mengurangi dorongan memancing tepuk tangan, gitu, supaya jangan semua tidak perlu sering-sering tepuk tangan nanti. Bapak sekalian yang saya hormati, dunia ini telah sejak sekitar akhir abad ke-19 bergulir semakin cepat dalam satu proses yang sekarang kita kenal sebagai globalisasi. Yang sebetulnya merupakan satu konsekuensi alami dalam tanda kutip ketika teknologi-teknologi yang mempermudah hubungan antar kawasan menjadi semakin maju. Ketika teknologi transportasi, saya kira ini yang pertama kali muncul sebagai fenomena, menjadikan perhubungan antar kawasan ini semakin mudah. Disitulah dimulai pertemuan-pertemuan, encounter antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, satu lingkungan budaya dengan lingkungan budaya yang lain. Sedemikian rupa sehingga hal-hal yang tadinya merupakan pemisah tiba-tiba menjadi faktor penghubung. Lautan yang tadinya memisahkan benua-benua tiba-tiba menjadi faktor penghubung ketika ditemukannya teknologi kapal mesin. Dan sekarang kita mengalami globalisasi yang sedemikian jauh sehingga orang dari jarak yang sangat jauh terpisah di muka bumi ini bisa saling berhubungan secara real time, secara langsung, nggak pakai nunggu. Saya waktu kanak-kanak itu di Rembang, tempat saya sana itu, di seluruh kabupaten yang punya pesawat telepon cuma 2 orang.
Yang satu itu pesawat telepon punyanya bupati, dan satunya lagi punyanya kakek saya, karena kakek saya anggota MPR. Itu seluruh kabupaten cuma 2. Nah, ibu saya dari Solo, dan di Solo sendiri, kota yang jauh lebih besar dari Rembang, itu juga tidak banyak yang punya pesawat telepon itu. Sehingga kakek saya yang di Solo itu juga tidak punya pesawat telepon. Nah, ketika ingin melakukan hubungan telepon dari Rembang ke Solo waktu itu sekitar tahun 60-an, 64, 65, dari Rembang ini harus menelpon satu kantor yang letaknya di seberang jalan rumah kakek saya di Solo. Dan kantor itu adalah kantor DPC Partai Komunis Indonesia. Jadi waktu itu kalau ibu saya ingin menelpon ke rumah di Solo, menelpon kakek saya, harus menelpon ke kantor PKI itu dan minta tolong-nolong. Dan itu ya ada petugas yang dengan baik hati lalu menyeberang jalan memberitahu kakek saya kalau ada telepon dari Rembang dan kakek saya akan datang ke kantor PKI itu untuk menerima. Saya masih mengalami harus bersaling surat menyurat, dulu itu ada istilah sahabat pena. Surat menyurat terus menunggu berhari-hari bisa dapat balasan. Lalu kemudian ada teknologi telegram, sehingga ada komunikasi yang lebih cepat, bisa langsung nyampe hari itu juga, tapi juga terbatas sekali karena bayarnya mahal waktu itu. Untuk ukuran waktu itu, hitungannya per huruf, dan tanda baca itu harus ditulis dengan kata gitu ya. Pada tanggal 34 nanti koma dan seterusnya. Nah, sekarang kita tahu berhubungan di antara sesama ini mudah sekali. Begitu cepat teknologi itu berkembang, sehingga semakin lama semakin mudah. Tahun 99, saya ingat, tahun 99 itu di antara semua aktivis NU di Jakarta yang saya kenal, itu yang punya HP satu-satunya itu baru Saifullah Yusuf. Yang lain belum punya. Saifullah Yusuf punya karena dia udah duluan kenal sama orang-orang kaya. Kita ini temannya masih sama-sama melaratnya semua, jadi belum. Ya sekarang semua orang pegang. Nah, fenomena ini Bapak Ibu sekalian adalah satu proses yang mengarah kepada terwujudnya dunia ini sebagai satu peradaban global yang tunggal. Dulu itu antara satu peradaban dan peradaban yang lain saling terpisah. Dan ketika bertemu, ada encounter antara satu peradaban dengan peradaban yang lain, itu biasanya yang terjadi ya konflik, perang. Ketika Persia ketemu dengan Romawi, perang. Ketika Macedonia di bawah Alexander the Great bertemu dengan macam-macam peradaban yang lain, bertemu dengan Gordia, bertemu dengan peradaban-peradaban di Asia Tengah sampai Persia dan sampai ke India Barat. Semuanya dilalui dengan peperangan demi peperangan. Ketika
dunia Arab Islam bertemu dengan Romawi, ya perang. Ketika bertemu dengan Persia, ya perang. Karena antara satu peradaban dengan peradaban yang lain, sebelum itu sama sekali tidak pernah, nyaris sama sekali tidak pernah mengalami persinggungan apapun. Sedangkan satu-satunya cara yang dikenal di dalam pertemuan antar peradaban itu adalah saling menaklukkan. Nah, nyaris tidak ada cara untuk menyelesaikan konflik karena perbenturan antar peradaban itu selain dengan perang. Ini saya tidak tahu, ini mungkin perlu diteliti lebih jauh ini ya oleh para akademisi seperti Pak Ulil dan Pak Suhaidi ini. Ya, Rasulullah Muhammad SAW itu sebetulnya sejak sangat awal berusaha, kita tahu dalam catatan dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW, percobaan untuk membuat solusi konflik melalui perjanjian. Ketika Kanjeng Nabi pertama kali tiba di Madinah dan tahu di sana ada kabilah-kabilah yang berbeda-beda, ada juga kabilah-kabilah Yahudi. Ada berapa Pak Oleh? 2 apa 3 kok Yahudi? 2 kabilah Yahudi. Kemudian ada Aus dan Khazraj yang sebelumnya secara rutin senantiasa berperang satu sama lain. Yang dilakukan Kanjeng Nabi berusaha membuat perjanjian di antara semua dengan apa yang kemudian sekarang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Ketika Kanjeng Nabi pertama kali mengajak para sahabat untuk berumroh dan kemudian ada penolakan dari orang-orang Makkah, Kanjeng Nabi juga berusaha menyelesaikan benturan kepentingan itu dengan perjanjian yang kemudian kita kenal sebagai perjanjian Hudaibiyah. Dan juga bahkan ketika orang-orang mukmin, orang-orang Muslim di dalam salah satu momentum sejarah bertemu dengan Romawi di Tabuk, di dalam perang Tabuk. Kisah tentang ini selama ini lebih banyak didominasi oleh riwayat tentang orang-orang yang terlambat berangkat, yang kemudian diwajibkan bertobat, ya, berangkat untuk ikut dalam perang Tabuk itu. Tetapi ada satu sebetulnya hal yang saya kira jauh lebih penting dari yang lain-lain, yaitu bahwa dalam momentum yang disebut perang Tabuk itu sebetulnya tidak terjadi pertempuran. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi kemudian membuat perjanjian perbatasan dengan Romawi. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu digali itu riwayatnya dan kita angkat sebagai inisiatif yang setahu saya belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sejarah peradaban itu. Karena sebelumnya itu ya konflik aja. Dan biasanya konflik itu diselesaikan melalui perbesanan gitu. Jadi biasanya kalau ada 2 kerajaan yang saling bermusuhan lalu menyelesaikan konfliknya dengan mengawinkan anak-anak rajanya satu sama lain, kira-kira begitu. Nah, dunia ini tadinya memang merupakan rimba pertempuran, saling menaklukkan antara
lingkungan-lingkungan budaya dan peradaban yang berbeda-beda antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda-beda. Kalau ketemu ya tempur aja. Tidak ada cara selain saling bertempur. Dan tidak semuanya soal agama. Agama ini kalau kita lihat dari keseluruhan lanskap pertarungan antar peradaban pada masa lalu, sebetulnya cenderung lebih merupakan embel-embel. Konflik yang sejati ini terjadi karena masalah-masalah yang terkait dengan teritori dan sumber daya dan dipicu oleh persepsi tentang ancaman satu sama lain. Ketika ada dua kekuatan militer yang bertetangga, ini satu sama lain melihat tetangganya sebagai ancaman. Ini yang terjadi. Ya. Maka misalnya bukan hanya Islam melawan Kristen, peperangan itu berkobar di mana-mana, tetapi juga di antara sesama Kristen misalnya. Sebelum Perang Dunia Pertama itu, ada satu masa yang oleh banyak orang sering disebut sebagai zaman merkantilis, ketika kerajaan-kerajaan Eropa saling berebut tanah jajahan dan berebut dominasi transportasi laut. Itu ya satu kerajaan dengan yang lain ya, tempur satu sama lain di semua front. Spanyol melawan Inggris itu di semua front, ya darat, laut, dan udara. Cuma waktu itu belum ada pesawat terbang sehingga ya belum ada konflik di udara, itu mungkin belum ada. Tapi semua front. Kapal-kapal dagang itu kalau ketemu di laut dan benderanya beda ya tempur aja. Sehingga kita kenal ada bajak laut itu karena itu. Pendek kata, dunia ini adalah rimba pertarungan antar identitas. Tanpa aturan sama sekali. Pokoknya kalau ketemu ya tempur, kalau ketemu tempur. Begitu seterusnya. Sampai berpuncak pada terjadinya Perang Dunia Pertama, ketika sejumlah kekuatan militer besar membangun aliansi untuk berkonflik melawan aliansi yang lain. Dan ini menjadi trauma besar bagi dunia, karena korbannya itu tidak pernah terjadi sebelumnya dalam segi ukuran. Perang Dunia Pertama itu korbannya baik kombatan maupun non-kombatan, baik orang sipil maupun tentara, itu tidak kurang dari 21 juta. Di dalam peperangan yang berlangsung sekitar 4 tahun, mulai 1914 sampai 1918. Perang 4 tahun, korbannya 21 juta. Dan ketika Perang Dunia berakhir, kita tahu siapa menang siapa kalah. Turki Utsmani yang berkoalisi, beraliansi dengan Prusia waktu itu kalah, dimenangkan oleh Inggris dan yang lain-lain, Inggris, Perancis dan lain-lain. Ya. Tapi konflik tidak berakhir dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Konflik ini masih terus berlangsung satu sama lain di antara ini. Aliansi-aliansi ini sesudah Perang Dunia Pertama itu ya bubar, kemudian saling musuhan lagi satu sama lain. Sampai berpuncak lagi pada Perang Dunia Kedua yang berlangsung hanya dalam waktu 3 tahun, 1942 sampai 1945. Tapi karena perkembangan teknologi militer yang sudah jauh lebih maju, korbannya lebih dahsyat lagi. Karena menurut catatan tidak kurang dari 85 juta jiwa melayang sebagai korban dari
Perang Dunia Kedua itu. Nah, kekhawatiran tentang konflik-konflik besar ini sebetulnya sudah muncul menjelang Perang Dunia Kedua itu. Sekurang-kurangnya sejak krisis ekonomi global pada waktu itu, krisis ekonomi internasional dimulai kira-kira 1933, yang buat semua aktor-aktor global ini gelisah dan terdorong untuk mencari sumber-sumber ekonomi demi bertahan dari krisis. Memang luar biasa. Sehingga ancaman konflik itu begitu besar. Sehingga mulai ada sebetulnya forum-forum untuk mencari jalan keluar dari ancaman konflik besar itu. Tahun 1941 misalnya itu sempat digelar satu forum di Polandia untuk mencari jalan keluar dari konflik ini, yang sudah di antara pemikirannya itu sudah berisi juga gagasan tentang diperlukannya suatu tatanan internasional yang bisa lebih menjamin stabilitas dan keamanan global. Itu tahun 41 di Polandia. Tapi sebelum ini mewujud menjadi satu tawaran yang konkret, sudah keduluan pecah Perang Dunia Kedua tahun 1942 itu. Tapi concern tentang kebutuhan akan tatanan internasional itu tidak kemudian hilang. Dan justru trauma Perang Dunia Kedua ini menjadi dorongan yang lebih kuat untuk mewujudkan satu platform yang bisa menjadi dasar bagi tatanan internasional yang lebih aman. Sehingga segera sesudah Perang Dunia Kedua itu ditandatanganilah satu piagam yang merupakan yang diasumsikan atau didudukkan sebagai konsensus internasional, konsensus politik internasional, ditandatangani oleh pemimpin 9 negara, saya lupa ada berapa itu, di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945, yang kemudian disebut sebagai United Nations Charter, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada dua komponen nilai yang menurut saya paling penting dan belum pernah dikenal sebelumnya. Yang pertama adalah nilai tentang kesetaraan martabat di antara sesama atau di antara bangsa-bangsa. Bahwa antara satu bangsa dengan bangsa lain ini martabatnya setara. Sehingga tidak bisa diterima lagi satu hubungan antar bangsa yang misalnya bersifat penjajahan, eksploitasi, dan lain sebagainya seperti yang sudah terjadi sebelum itu. Di mana-mana terjadi. Kolonialisme itu merupakan fenomena global sebelumnya. Nah, ini yang pertama, jadi disepakati adanya nilai kesetaraan martabat di antara semua bangsa. Ini Masya Allah, ini menarik sekali karena kita bisa lihat bahwa gagasan-gagasan yang didiskusikan oleh para bapak pendiri bangsa kita pada waktu itu, yang sudah dimulai sebelumnya, ya. Piagam PBB itu ditandatangani 26 Juni 1945, tanggal 1 Juni 1945 itu Bung Karno sudah pidato tentang Pancasila. Dan elemen-elemen dasar dari ide tentang Indonesia merdeka itu sudah didiskusikan. Di BPUPKI itu dibentuk kapan tuh BPUPKI itu? Ya, nanti kita lihat. Jadi sebelum itu sudah diskusi. Nah kita tahu hasilnya kemudian yang tertuang di dalam konstitusi
hasil BPUPK itu, dan di dalam pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas sekali dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mulai dari situlah sebetulnya dunia ini dan kalangan agama-agama mulai terdorong untuk berpikir mencari jalan damai dalam hubungan satu sama lain. Karena hubungan sebelum itu adalah hubungan konflik di mana-mana. Bukan cuma Islam ketemu Kristen, Protestan ketemu Katolik juga konflik. Buddha ketemu Hindu konflik. Di mana-mana semuanya konflik. Nah, karena ada kebutuhan, ada aspirasi tentang perdamaian yang kemudian dituangkan dalam satu platform konsensus politik internasional yang kuat, yaitu PBB itu, piagam PBB itu, maka kemudian dorongan untuk mencari jalan ini menjadi juga semakin kuat. Walaupun tidak berkembang ya sangat cepat, tapi mulai pelan-pelan mulai tumbuh. Nah, ya Pak Kamar. Saya Pak Kamar. Selamat datang Pak Dirjen Bimas Islam, Pak Kamarudin Amin. Ya. Nah, buat kita di Indonesia, ini juga disadari sebagai masalah. Karena sejak awal, sesudah proklamasi kemerdekaan, segera sesudah proklamasi kemerdekaan, ini sudah mulai muncul kontroversi tentang pilihan dasar negara. Ada yang menuntut dipakainya dasar negara Islam untuk Indonesia. Ada yang memperjuangkan ideologi komunisme. Ada yang memperjuangkan ideologi-ideologi lain, sosialisme dan lain-lain. Dan ini menjadi masalah yang harus dihadapi oleh bangsa ini sejak sangat awal sesudah proklamasi kemerdekaan. Nah, dari waktu ke waktu semua orang merasakan ini sebagai ancaman, bahkan sampai hari ini. Dan di Indonesia ini fenomena-fenomena yang merupakan ancaman terhadap kesatuan seluruh masyarakat karena adanya tindakan dari satu kelompok tertentu yang di Indonesia ini yang paling sering ya dari kalangan Islam, itu sudah duluan terjadi sebelum yang lain-lain. Dunia internasional itu mulai ribut soal terorisme itu mulai kapan? Ya, kurang lebih kira-kira sejak munculnya Al-Qaeda, saya kira. Sekitar tahun 90-an kan. Mulai ribut soal terorisme, radikalisme. Nah, kita sudah ngalami tahun 70-an itu di sini sudah terjadi pembacakan Woila oleh komando jihad, itu sudah terjadi. Dunia ribut soal pengoboman di mana-mana itu baru kapan? Di sini sudah terjadi pengoboman Borobudur oleh Habib Al-Habsyi, siapa? Husain Al-Habsyi. Ngebom Borobudur.
Jadi di sini pun sudah terjadi sejak awal. Nah, tahun 80-an kira-kira itu mulai ada dipromosikan satu aktivisme baru, yaitu dialog antar agama. Itu marak sekali. Dan saya kira banyak di antara kita ini yang sudah mulai ikut-ikutan sejak tahun-tahun itu. Pak Ulil saya ini sejak tahun akhir 80-an itu sudah jadi aktivis dialog antar agama. Udah mau ketemu. Jadi kalau cuma sama pastor-pastor, romo-romo udah hopeng semua kita dari dulu tuh sama pendeta-pendeta Buddha itu. Karena terus menerus sampai belenger. Nah, tapi setelah sekian lama kita itu kan lalu ya mau enggak mau namanya hidup sekian lama dengan satu cara tertentu itu kan kita lama-lama ya mikir apa gunanya ini gitu loh. Ini sebetulnya apa yang kita harapkan dari semua ini. Nah, karena apa? Kenyataannya masalah konflik antar kelompok agama yang berbeda ini juga tidak kunjung mereda. Tahun 2017 itu ada kunjungan dari Wakil Presiden Amerika waktu itu Mike Pence ke Indonesia dan kemudian dibuatkan forum dialog antar agama di Masjid Istiqlal 2017. Dan saya diperintahkan untuk ikut mewakili PBNU waktu itu. Nah, ya seperti biasa, ini banyaklah aktivis interfaith dialog di sini ini banyak. Tukang dialog itu. Seperti biasanya isinya ya seperti pertama itu klarifikasi tentang agama masing-masing. Bahwa agama saya ini tidak suka kekerasan. Bahwa agama kami ini penuh kasih sayang. Agama kami ini mempromosikan penghormatan kepada kelompok agama yang lain. Semua ngomong begitu toh. Itu mulai tahun 80-an sampai tahun 2017 itu ngomongnya begitu terus. Lah saya kebetulan dapat giliran agak akhir lah. Saya bilang waktu itu dan cara yang baru itu menurut saya harus kita mulai dengan kejujuran. Saya tidak punya kecepatan untuk mengelaborasi lebih jauh. Ya. Tapi yang saya maksud kejujuran adalah kejujuran tentang apa isi agama kita ini dan apa yang sudah dilakukan oleh kalangan agama kita masing-masing sepanjang sejarah. Apakah Islam itu agama kasih sayang, yang anti kekerasan, yang menghargai perbedaan? Ya. Dan kita mutlak mempercayai itu sambil menutup mata terhadap sejarah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kalangan Muslim. Bahkan sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Kristen juga akan mengatakan kami agama kami di bawah kasih Yesus tidak akan. Kalau itu lalu menutup mata terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Kristen, ya. Menutup mata terhadap apa yang dilakukan oleh the Knight of Templars di dalam perang salib ketika mereka masuk Yerusalem dan membunuh semua yang bernyawa di Yerusalem. Ini sejarah. Ini berasal dari mana? Dan semua tahu bahwa itu dilakukan atas nama agama sebagai pengamalan dari ajaran-ajaran agama. Lalu ini sebetulnya masalahnya di mana? Ya kita harus lebih jujur. Ya. Nah sehingga kalau kita lebih jujur, itu nanti kita bisa jadi lebih adil melihat masalah itu. Memang bahwa
agama-agama itu mengajarkan banyak nilai-nilai mulia. Sudah jelas agama itu ajaran utamanya adalah mengenai nilai-nilai mulia bagi umat manusia. Jadi Nabi sendiri mengatakan li utammima makarimal akhlak. Ya, tetapi ada norma-norma operasional, yang membolehkan bahkan menganjurkan konflik dan kekerasan. Nah, semua ini harus diurai dengan jujur karena terjadi di semua agama. Di dalam Islam juga begitu, dalam agama Kristen saya kira juga ada begitu kalau dibuka Injil itu. Di dalam agama Yahudi juga sama. Nah, ini harus dilihat dengan jujur. Nah, maka pertama-tama yang kita tawarkan dengan wacana tentang humanitarian Islam ini, humanitarian Islam itu seperti tadi dikatakan oleh Pak Ginanjar, terminologi asalnya dalam bahasa Arab sebetulnya al-Islam lil insaniyah. Kalau di Indonesia kan jadi Islam untuk kemanusiaan. Kalau di Inggris kan ya harusnya jadi Islam for humanity. Ya. Tapi ketika ini kita tawarkan pada teman-teman yang orang-orang Inggris beneran, kalau ini kan Inggris-Inggris yang belajar belakangan lah. Ya. Teman-teman yang orang Inggris beneran itu lalu menyampaikan concern mereka, wah kalau Islam for humanity itu bagi orang Barat khususnya itu kedengarannya seperti kita mau menuntut seluruh umat manusia suruh masuk Islam semua, katanya bilang, dan itu masalah. Katanya. Lalu gimana enaknya? Ya sudah kita pelintir dikit, gitu. Dipelintir dikit jadi humanitarian Islam itu. Tapi yang kita maksudkan pada dasarnya adalah Islam yang melayani seluruh umat manusia, bukan hanya melayani kelompok umat Islam saja, tapi melayani seluruh umat manusia. Ini persis seperti mandat yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua. Untuk sebab itu dalam arti bahwa Islam ya harus berpikir tentang cara untuk mengupayakan maslahat bagi semua, bukan hanya kelompok Islam saja. Nah, maka kita perlu mengurai sebetulnya yang kita hadapi, yang dihadapi oleh Islam dari waktu ke waktu itu sebetulnya nature-nya seperti apa, sehingga muncul perilaku misalnya tindakan-tindakan ya, peperangan, kekerasan dan lain sebagainya. Dan kenapa sekarang kita semua merasa harus mempromosikan gagasan-gagasan tentang perdamaian. Ini harus kita pahami betul asal-usulnya dari mana. Nah, saya kira kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat konteks kesejarahan dari setiap momentum pertemuan antara Islam dengan kelompok yang lain, maupun antara satu agama dengan agama yang lain yang berbeda. Ya. Pada dasarnya ini merupakan pada dasarnya norma yang diterapkan di dalam menanggapi pertemuan dengan kelompok yang berbeda itu adalah norma tentang survival, bertahan dari ancaman.
norma untuk bertahan dari ancaman. Kalau diserang bertahan, nah karena ancamannya itu dianggap permanen, lalu diperbolehkan melakukan preemptive strike. Preemptive strike itu jihad hujumi itu. Nah, menyerang tanpa provokasi, ekspansionis, karena ancaman dianggap imminent, dianggap ada terus-menerus dan tak terelakkan. Ini saya kira yang terjadi selama ini. Sepanjang sejarah itu seperti itu. Ketika ada ancaman, bertahan. Kalau ancaman dianggap permanen dan imminent, ya lalu menyerang duluan gitu. Boleh menyerang duluan. Dan itu ada di semua wawasan agama, bukan cuma Islam. Nah, kenapa sekarang kita harus bicara, kita merasa perlu bicara tentang perdamaian. Ya. Nah ini harus kita pahami juga. Sekarang ini kita merasa perlu bicara perdamaian karena semua orang melihat bahwa dunia tidak lagi mampu menanggungkan konflik kekerasan lebih lama, lebih banyak, dan lebih besar lagi. Di tengah dunia global yang semakin tersambung satu sama lain ini, konflik di satu kawasan itu berpotensi akan dengan mudah sekali menyebar ke seluruh dunia dan memicu konflik besar-besaran. Kita sudah melihat itu terjadi. Konflik Rusia-Ukraina, itu orang Indonesia nggak ikut-ikutan. Ya nggak ikut tembak-tembakan, nggak ikut apa-apa. Tapi kita ikut menanggung akibatnya. Kita jadi ikut melarat gara-gara konflik Rusia-Ukraina. Nah, apalagi kalau konflik itu diberi nuansa agama, itu kekerasannya langsung menyebar. Seperti yang terjadi di Palestina. Ini sudah terjadi sekarang. Konflik Israel-Palestina ini dengan mudah lalu sekali satu menyerang, satu membalas, yang lain ikut. Hezbollah di Lebanon ikut, sebelum itu Al-Houthi di Yaman ikut melibatkan diri, dan sekarang Iran. Dan ke depan mana lagi? Dan Israel juga semakin luas engagement perangnya dengan negara yang lain. Tiba-tiba dia menyerang satu pangkalan di Syria, di Damaskus, dan seterusnya. Nah ini kalau diteruskan, ya secara potensial dia akan berhenti, akan merembet kemana-mana. Sekarang semua orang ngamuk. Di Amerika aja banyak orang ngamuk. Apalagi di Indonesia ini sudah banyak yang gedem-gedem. Nah, ini semualah yang kemudian mendorong kita untuk berpikir tentang sebetulnya jalan keluar dari semua ini apa. Nah, gagasan tentang humanitarian Islam sebagai wacana ini dimulai dari seruan untuk bersikap lebih jujur tentang sejarah dan tentang isi dari wawasan keagamaan kita. Untuk kemudian dari situ kita berpikir, nah apa saja yang perlu dilakukan supaya dorongan konflik itu bisa dicegah. Nah di dalam deklarasi yang kita sebut sebagai deklarasi humanitarian Islam, itu kita mendorong satu gagasan tentang rekontekstualisasi wawasan keagamaan.
bahkan rekontekstualisasi ortodoksi untuk menghasilkan satu wawasan yang baru karena adanya perubahan konteks realitas. Prinsip usulnya adalah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Nah, karena kita tahu bahwa peradaban ini nature-nya, ya, hakikahnya itu, tabiahnya itu sudah berubah sama sekali, maka seharusnya hukum-hukum ini juga harus disesuaikan, dikontekstualisasikan. Dan ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dimulai sejak lama. Tahun 89 dalam muktamar di Krapyak, Jogja itu, muktamar NU ke-27, 27 di Krapyak, Jogja 89. Itu sudah ada keputusan muktamar yang menyatakan bahwa fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Itu sudah ada. Nah, ini yang kemudian kita bawa. Nah, sehingga ketika dulu itu jelas di dalam kitab-kitab kita bahwa orang kafir itu harus diperangi, kan gitu. Ini mau nggak ngaku nggak bisa, saya juga tahu kok, saya juga sama ngajinya kok. Jelas-jelas di kitab-kitab kita itu disebutkan bahwa orang kafir itu boleh diperangi. Bahkan dinyatakan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal. Illa liman lahul aman minal imam, kan begitu. Ini kiai-kiai sini mau mengelak nggak bisa, saya juga ngaji sama-sama ngertinya. Nah, ini fikih dan masih dianggap muktabar loh itu, kan masih dianggap muktabar sampai sekarang. Ya. Ada lagi, ya, ini yang paling saya senangi sebagai ilustrasi karena sangat mencolok di salah satu kitab yang judulnya Kifayatul Akhyar itu kitab yang populer sekali, hampir di semua pesantren dipakai ngaji itu. Kifayatul Akhyar itu. Di situ disebutkan bahwa orang-orang kafir dhimmi, ya. Itu misalnya mereka diwajibkan memakai tanda khusus, apakah berupa selendang atau ikat pinggang dalam warna tertentu yang menunjukkan bahwa dia itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi tidak boleh naik kendaraan, kemana-mana harus jalan kaki. Tidak boleh melewati jalanan yang biasa dilalui oleh orang-orang mukmin. Itu ada begitu. Itu masih dipakai ngaji sampai sekarang, paling enggak pasaran ngaji posonan itu masih dipakai. Itu fakisinan. Ini kalau tidak dikontekstualisasikan, kan repot ini, itu gimana? Nah, kalau dikontekstualisasikan, lalu dikontekstualisasikan dengan apa, atas dasar apa? Sekarang ini loh, kita mau melarang, memerangi orang kafir, dasarnya apa coba? Kan harus dipikir. Wong ini harus didasarkan pada pemikiran yang muktabar juga, melalui satu proses keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, kalau kita lihat berbagai macam wawasan keagamaan yang sekarang terasa mengganjal itu adalah wawasan keagamaan yang mapan di dalam konteks masa lalu yang lama. Nah, kita harus pahami apa konteks yang melahirkan wawasan keagamaan semacam itu. Kenapa dulu sampai ada lahir wawasan bahwa al-aslu fil kafir halalud dami wal mal, itu dulunya gimana? Kenapa ada wawasan sampai kayak yang di Kifayatul Akhyar itu? Nah, kalau kita lihat, ini sebetulnya terkait dengan konstruksi peradaban pada masa itu. Yang tadi saya sebutkan sebagai rimba pertarungan antar identitas tanpa aturan sama sekali. Pokoknya kalau beda ya musuh, saling mengeliminasi. Dulu kan begitu.
Dan itu bukan cuma Islam sama non-Islam saja, semuanya yang lain juga sama. Jadi cara orang hidup pada masa itu memang begitu. Ya. Itu sebetulnya kafir dhimmi itu siapa sih kafir dhimmi? Kalau kita perhatikan sejarahnya, kafir dhimmi itu orang macam apa dulu? Kafir dhimmi itu adalah pribumi di wilayah yang sudah ditaklukkan oleh penguasa Muslim, tapi pribuminya ini tidak mau masuk Islam. Itu yang kemudian kalau dia mau berikrar setia kepada penguasa Muslimnya, ya dia harus dilindungi. Ada dalam jaminan penguasa untuk dilindungi ini kafir dhimmi. Orang-orang pribumi jajahan. Itu orang kafir dhimmi. Cuma lalu diberi jalan keluar, kalau mau masuk Islam, ya jadi warga negara sepenuhnya. Tapi kalau masih kafir, ya dilindungi atas jaminan dari penguasa, tapi haknya tetap warga negara kelas 2 itu tadi. Tidak boleh naik kendaraan, harus lewat. Sampai ada di kitab disebutkan kalau jalan ketemu orang kafir itu disunahkan untuk dipepet sampai ke pinggir, itu kan ada itu, kitab begitu. Ada begitu itu. Nah logikanya persis sama dengan logika kolonialisme. Ya. Kolonial Belanda di Nusantara itu dulu, itu sama. Orang pribumi ini, kenapa ini siapa pribumi ini? Pribumi ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima identitas Eropa, dan Eropa sendiri memang tidak mau memberi. Sehingga statusnya sama. Di kantor-kantor gubernmen dulu itu, kantor-kantor pemerintah Belanda, ini dipidatokan oleh Pak Prabowo juga berapa tuh yang saya dengar itu. Itu ada tulisan pribumi dan anjing dilarang, anjing dan pribumi dilarang masuk. Pak Prabowo malah ngerti bahasa Belandanya, saya nggak ngerti itu. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu ada. Jadi sama. Mindsetnya itu sama. Mindset kolonial itu sama. Ya. Nah, jadi memang dulu itu tidak ada wawasan kesetaraan martabat, itu tidak ada. Dalam praktek itu tidak ada. Walaupun sebetulnya Rasulullah Muhammad SAW itu sejak awal itu sudah mengingatkan tentang itu, tetapi operasionalisasinya itu tetap dalam kerangka kelompok identitas, kepentingan kelompok identitas yang kurang lebih tidak ramah kepada kelompok identitas yang berbeda. Operasionalisasinya itu. Ya. Kanjeng Nabi sudah mengatakan, ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Wala li ajamiyyin ala arabiyyin. La fadla li ahmar ala aswad. Wali aswad ala ahmar. Wahai umat manusia, ingat Tuhan kalian satu, Bapak kalian satu, Adam. Makanya tahun 1984 itu Kiai Ahmad Siddiq kemudian membangun kerangka keagamaan tentang apa yang disebut ukhuwah basyariyah itu. Persaudaraan kemanusiaan. Inna rabbakum wahid wa abakum wahid. Yang ini kemudian diambil oleh
Paus Fransiskus dan Syekh Ahmad At-Thayyib untuk jadikan deklarasi tersendiri yang disebut Document of Human Fraternity itu dengan sebutan Ukhuwah Insaniyah. Itu sinonim aja dari Ukhuwah Basyariyah. Jadi Paus Fransiskus dan Syekh Thayyib ini telat 35 tahun dari Ki Ahmad Siddiq itu. Karena Ki Ahmad Siddiq itu tahun 84 ya, Paus dan Syekh Thayyib baru tahun 2019. Nah, ala kulli hal itu sebetulnya sudah disampaikan sejak awal, tapi karena dinamika peradaban yang sedemikian rupa, yang konstruksinya itu memang konstruksi hutan belantara rimba pertarungan antar identitas tanpa aturan, ya sudah yang nilai operasionalnya yang nilai konflik. Sampai dinyatakan bahwa jihad hujumi itu fardu kifayah sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu di Anah itu ada. Karena apa ya, itu konstruksi peradabannya begitu. Nah, maka kita harus pikirkan, kalau kita sekarang harus berpikir berbeda, ini karena apa? Ya, kita bisa katakan karena konstruksi peradaban kita hari ini berbeda. Berbedanya karena apa? Berbedanya karena kita sekarang punya satu konsensus internasional, yaitu piagam PBB itu, walaupun belum terimplementasikan dengan sempurna. Jadi kita ingin menawarkan satu alur logika yang lebih adil untuk semua orang, baik muslim maupun non-muslim, bahwa membangun tatanan internasional yang adil dan harmonis itu penting, supaya kita tetap bisa, supaya kita bisa menghindar dari konflik yang meruntuhkan dan menghancurkan semuanya. Tahun 90-an itu ada laporan yang mengatakan bahwa jumlah hulu ledak nuklir yang sudah dibuat oleh berbagai negara itu, Amerika, Soviet, Rusia, dan lain-lain, termasuk Israel dan lain-lain. Itu kalau diledakkan semua, itu cukup untuk meledakkan planet bumi ini 6 kali. Jumlah hulu ledak nuklirnya. Lah kenapa kok orang kok berlomba-lomba bikin hulu ledak nuklir macam begitu? Ya karena melihat yang lain bikin, sini bikin, sana bikin, sini bikin lagi. Sampai nggak ngitung bahwa ini sudah kelebihan ini gitu. Sudah bisa dipakai untuk meledakkan planet bumi ini 6 kali, itu buat apa coba gitu. Tapi apapun keadaannya, kita sudah pernah punya konsensus internasional yang menuntut semua pihak setia kepada prinsip-prinsip yang ada di situ, yaitu prinsip kesetaraan martabat dan prinsip tentang, yang kedua adalah prinsip tentang batas kedaulatan negara yang tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Ini sebetulnya dua hal yang tidak pernah ada presiden. Seperti saya katakan tadi, sebelumnya tidak ada kesetaraan martabat, itu tidak ada. Tidak ada di dalam realitas. Tidak dikenal. Apalagi kesetaraan hak sebagaimana yang kemudian dinyatakan dalam UDHR, Universal Declaration of Human Rights, itu tidak ada. Kesetaraan hak dan martabat itu tidak ada. Tidak dikenal dalam sejarah Islam, tidak dikenal dalam sejarah Kristen, tidak dikenal di dalam sejarah Yahudi, sejarah Hindu, Buddha, dan lain-lain. Sebelumnya tidak dikenal. Itu semua harus baru dikenal setelah
konsensus internasional. Ya. Nah sehingga kalau kita kembali ke sana, kita lalu bisa melihat bahwa ini sebetulnya tanggung jawab semua orang secara setara. Walaupun di Indonesia ini mayoritas Muslim, ya ini adalah tanggung jawab dari semua pihak, bukan cuma umat Islam di Indonesia. Nah di tempat-tempat yang mayoritas non-Muslim di Indonesia ini juga ada, seperti di Bali maupun di misalnya Sulawesi Utara dan lain sebagainya, NTT, ya semua juga harus mengupayakan ya, terwujudnya kesepakatan ini. Begitu juga di negara-negara yang lain, seperti di Amerika itu, mereka tidak bisa hanya menuntut-nuntut supaya orang Islam jadi moderat. Orang-orang Kristen yang mayoritas di Amerika juga harus jadi moderat. Begitu juga yang lain-lain. Orang-orang Hindu di India ya tidak bisa hanya menuntut supaya orang Islam jadi moderat. Orang Hindunya juga harus jadi moderat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kesepakatan internasional. Karena kalau tidak, kita akan kembali kepada konstruksi peradaban sebelumnya. Ya saling bunuh, saling serang begitu saja. Sampai ada yang duluan habis. Itu yang terjadi sebelumnya. Nah, sebetulnya Indonesia ini lahir dengan visi yang nyaris sepenuhnya kongruen dengan visi Piagam PBB itu. Itulah sebabnya Bung Karno misalnya juga sangat aktif mempromosikan visi Indonesia ini ke dunia internasional. Kita lihat pidato-pidato Bung Karno di forum-forum PBB dan juga inisiatif-inisiatif politik internasional yang sangat monumental. Salah satunya masih dikenang sampai sekarang, yaitu Konferensi Bandung, Konferensi Asia Afrika, yang isinya itu Dasasila itu isinya, itu persis itu. Tentang kesetaraan martabat, tentang kedaulatan bangsa yang tidak boleh dicampuri oleh yang lain. Dengan batas-batas yang jelas, perbatasan yang jelas. Itu yang diperjuangkan. Nah kalau kita kembali ke sana, ya semua orang harus tanggung jawab. Kalau ada ya misalnya ada terorisme seperti Al-Qaeda, seperti ISIS misalnya. Ya jangan hanya lalu menuding kepada Islam. Yang lain harus tanggung jawab. Amerika jelas harus tanggung jawab. Tahun 2018-2019 itu dalam sejumlah kesempatan, diskusi-diskusi, saya sudah sampaikan bahwa lahirnya ISIS itu tidak lepas dari invasi Amerika ke Irak. Dan saya katakan, kalau Indonesia diinvasi seperti yang dialami oleh Irak itu, wallahi saya akan jadi teroris, saya bilang. Dan saya akan galang Ansor Banser ini jadi teroris semua gitu kalau Indonesia diinvasi kayak Irak itu, saya bilang. Jadi ini soalnya bukan soal ada ajaran agama yang radikal atau tidak radikal. Ini soal elat. Ya. Soal keadaan apa yang dihadapi. Nyatanya ketika kita sudah proklamasi, kemudian Nika mau balik menguasai Indonesia lagi, fatwa Hadratus Syekh adalah fatwa perang sabil. Jihad fisabilillah.
Sampai kemudian ada salah seorang yang diasumsikan Banser meledakkan mobil jenderal Inggris, itu terorisme itu. Mobilnya jenderal Inggris itu diledakkan. Kan terorisme, teroris ini. Ya gimana lagi, karena kita berdaulat tiba-tiba mau dikuasai lagi. Ini masalah-masalah begini. Nah, sehingga kita mendudukkan masalahnya dengan lebih adil, semua menyadari tanggung jawab masing-masing untuk menegakkan prinsip bersama ini. Ya. Tahun 2019 kita sudah membuat fatwa dari hasil Basul Masail bahwa kategori non-muslim atau kafir itu tidak lagi relevan dalam konteks negara bangsa modern karena setiap warga negara harus setara di depan hukum. Ya, tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh ada segregasi, apalagi penjajahan itu tidak boleh. Karena semua harus setara di depan hukum. Agama tidak boleh dijadikan alat ya, untuk menuntut supremasi. Karena semua harus setara di depan hukum. Nah ini Bapak. Ini semua yang sekarang sedang kita tawarkan dengan wacana humanitarian Islam. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa secara internasional. Ya. Sudah terbit di Eropa dari satu penerbitan terbesar di Eropa yaitu The Brill, satu buku tentang humanitarian Islam yang merupakan kumpulan tulisan-tulisan dari satu lingkaran akademik di Eropa yang dipimpin oleh Profesor Rudiger Lorger dari Universitas Wiener, Austria. Dan teman-teman yang konferensi internasional yang akan kita gelar tanggal 5 November itu nanti, itu sebetulnya gagasannya ditawarkan oleh teman-teman akademisi dari Amerika. Ada Profesor Robert Hefner dari Universitas Boston, Amerika. Kemudian mengajak teman-temannya dan menawarkan bagaimana kalau kita bikin konferensi akademik tentang humanitarian Islam. Dan kita setujui. Karena ini adalah cara berpikir yang lebih masuk akal. Daripada sekedar bertukar kata-kata manis di dalam forum-forum dialog antar agama seperti selama ini kita lakukan. Daripada gembar-gembor soal moderasi yang tidak jelas. Paradigmanya itu tidak jelas. Moderat itu seperti apa sebetulnya? Moderat itu kan tengah-tengah gitu ya. Makanya ada Islam wasatiyah, tengah-tengah. Tengah-tengah itu kalau suhu itu ya kira-kira semelenget gitu. Enggak sampai, enggak kalau orang Jawa bilang itu semelenget. Enggak sampai mendidih tapi juga tidak dingin ya, tengah-tengah. Itu moderat. Tapi ukurannya apa? Kutub sananya apa, kutub sininya apa? Itu yang tidak pernah jelas. Maka sebetulnya lebih masuk akal kalau kita bicara tentang konteks konstruksi peradaban. Kalau ini kita bedah, Pak, ini semua kategorisasi, banyak dari kategorisasi yang mengkotak-kotakkan kita itu sebetulnya artifisial. Dibuat untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Kategorisasi moderat dan radikal itu artifisial, asal-usulnya dari mana? Kalau kita ini dulu tidak radikal, Indonesia itu tidak jadi merdeka, Pak. Indonesia ini jadi merdeka beneran karena kita radikal, ekstrim kita dulu itu.
perang sabil gitu. Kalau kita dulu moderat, ya sudah enggak apa-apa. Inggris datang lagi, Belanda, kita harmonis saja. Ya enggak jadi Indonesia gimana? Nah sehingga kalau sekarang kita kotak-kotakan lagi soal ini, ya ini jadi kita bisa melihat bahwa ini artifisial sekali. Sementara kita ini sebetulnya sudah punya landasan yang workable, yang bisa dipakai untuk memelihara harmoni di antara kita. Yaitu apa? Ya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang merupakan kesepakatan kita, kontrak kita sebagai bangsa. Jadi kalau saya ditanya kenapa saya tidak memerangi umat Kristen di Indonesia ini, ya kita terikat Pancasila UUD 45. Dan di dalam Islam kita wajib memenuhi apa yang sudah kita sepakati dalam perjanjian. An-nas ala syurutihim. Kalau kita sudah sepakat, ya kita harus tunduk pada kesepakatan itu. Itu syariat sudah. Nah hal begini nih yang kita luruskan supaya kita beres. Ya. Supaya kita tidak lagi terkotak-kotakkan di dalam batasan-batasan yang sebetulnya dibuat-buat, yang tidak asli. Tidak asli dari sononya. Dibuat-buat aja. Karena satu konteks kepentingan politik tertentu. Nah sekarang kita lihat ini mohon maaf saya komentar dikit aja deh soal kabinet Pak Prabowo ini ya. Kita bisa lihat bahwa dalam kabinet Pak Prabowo ini kan semua dibawa masuk. Semua dibawa masuk. Semuanya nggak ada yang tertinggal. Saya senang karena saya berharap bahwa ini adalah upaya awal untuk Untuk membongkar sekat-sekat artifisial itu. Bahwa sebetulnya sekat antar agama itu tidak sungguh-sungguh ada. Kita sudah sepakat negara Pancasila kok. Apalagi sekat antara kelompok Islam radikal dan kelompok Islam moderat. Itu sekat yang palsu. Kita sama-sama umat Islam. Sekat antara NU dan Muhammadiyah itu artifisial gara-gara bikin organisasi itu. Kalau tidak ada organisasinya ya tidak ada sekat. Gitu loh. Ya. Nah sehingga pemisahan yang kemudian diarahkan pada kompetisi hostile competition, kompetisi yang tidak saling ramah satu sama lain, ini sebetulnya tidak perlu. Nah mudah-mudahan ke sana arahnya, mudah-mudahan. Ya, kalau dari artikulasi dari Presiden Prabowo sih, ya kelihatannya mau ke sana gitu. Supaya kita kembali lagi, sekat-sekat palsu ini kita hilangkan, kita kembali bareng-bareng lagi dan berpikir lebih rasional tentang apa yang kita butuhkan bagi bangsa dan negara. Nah kemarin ada yang yang mengkritik, mengajukan kritik terhadap inisiatif NU tentang peradaban dan humanitarian Islam ini. Kritiknya itu kenapa kok hanya soal politik? Kenapa tidak bicara masalah-masalah pendidikan, ekonomi dan lain-lain gitu. Ya. Nah, ini sekarang saya mau jawab secara publik ini. Kenapa kita memusatkan pada politik pada titik ini? Pada tahap ini, karena ancaman yang pertama kali datang memang dari politik. Ancaman konflik itu dari politik. Ya.
Soal yang lain-lain itu cuma soal alasan di dalam soal memformulasikan alasan di dalam perebutan sumber daya yang berujung pada kompetisi politik. Kalau kita bicara soal pendidikan misalnya, ya, soal pendidikan misalnya, ini juga sebetulnya pada dasarnya ini soal bagaimana menyediakan akses kepada sumber daya melalui pendidikan. Setelah mendapatkan akses, lalu bisa punya modal untuk mengejar capaian-capaian politik. Itu sebabnya banyak gus-gus, kiai-kiai minta ada undang-undang pesantren supaya ada akses kepada sumber daya negara, kan gitu. Hal macam itu. Ekonomi apalagi, lingkungan hidup apalagi. Apa yang dilakukan oleh aktor-aktor konflik dalam sejarah peradaban umat manusia selama ini? Perebutan sumber daya. Yang pertama-tama kita harus atasi terlebih dahulu adalah tatanan untuk mengatur kompetisi itu sendiri supaya damai. Karena kalau tatanan kompetisi tidak diatur, ya percuma ngatur yang lain-lain itu percuma. Gitu. Karena perdebatan tentang tema-tema yang lain selain politik itu malah jauh lebih abstrak lagi. Tema perdebatan tentang pendidikan, abstrak sekali. Pendidikan macam apa yang sampean inginkan? Tema tentang ekonomi, tema lingkungan hidup itu abstrak sekali. Abstrak sekali. Ketika dikaitkan dengan realitas hidup dari manusia-manusianya. Ya, sekarang aja ya contoh ketika NU dapat konsesi tambang misalnya, itu kan ribut orang-orang itu. Ya. Kemudian NU digugat kenapa menerima konsesi tambang ini dengan alasan lingkungan hidup. Padahal tambang ini dieksploitasi sudah sekian lama dan pelaku-pelaku eksploitasinya tidak pernah mendapatkan gugatan politik sekuat dan sebesar yang dialami oleh NU. Gitu. Jadi ini sebetulnya masalahnya tambangnya apa NU-nya? Ini masalah nggak boleh ngambil tambang atau masalah NU nggak boleh kaya, kan gitu? Ini nggak jelas. Tambang itu mereka yang menjadi penguasa-penguasa tambang udah sejak kapan? Dan sudah jadi kayak apa? Jangan-jangan duit mereka itu kalau dikumpulkan sudah cukup buat memberi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan tidak pernah dipersoalkan. Puluhan tahun, tiba-tiba ketika NU dibagi, NU-nya diembatkan gitu kan. Ini jadi abstrak sekali. Dan secara keseluruhan misalnya, kalau kemudian sumber daya alam, saya pernah diskusi tentang ada seorang teman di Inggris, ngobrol dengan saya dan dia mengecam deforestasi di Indonesia. Ya ini karena obrolan informal aja, deforestasi, berapa juta hutan kalian. Terus saya bilang, kamu itu enggak punya posisi moral untuk ngomong deforestasi. Saya bilang, kenapa untuk di Inggris sudah tidak ada hutan sama sekali. Kalian sudah habisi hutan kalian lah. Sekarang kami tidak boleh mengeksploitasi sumber daya. Ya sebagai obrolan ringan aja di antara teman. Ini kenapa? Karena memang perebutan kompetisi untuk merebutkan sumber daya itu
itu di mana-mana pasti terjadi dan akan memicu perbenturan politik. Gitu. Ya. Kayak di NU itu sekarang teman-teman NU yang menggugat Prima Tambang itu pasti bukan orang PBNU. Pasti bukan pengurus PBNU. Kalau pengurus PBNU-nya mereka, ganti kita yang mengecam, kan gitu. Kira-kira kan begitu. Karena ini soal penguasaan sumber daya. Gitu. Ini sama. Sekarang yang mengecam soal climate change ini dan itu semua inisiatifnya datang dari Barat, terutama dari Eropa. Kenapa? Karena Eropa sudah tidak punya apa-apa sama sekali dalam hal sumber daya alam. Eropa itu digali tanahnya nggak ada apa-apanya. Mau nanam pohon nggak ada tempatnya. Maka supaya yang lain tidak menjadi lebih kaya, dia bikin isu climate change supaya yang lain nggak jadi kaya gitu loh, supaya dia tetap dia yang kaya. Kira-kira gitulah mainnya. Ini semua politik. Maka pertama-tama ya kita harus melihat politik dan kompetisi politik ini sebagai sesuatu yang tak terelakkan dan akan terus-menerus terjadi. Itu yang pertama-tama harus kita tata dulu. Kita sepakati tatanannya. Dan landasannya sudah ada. Nah, tinggal ke depan ya bagaimana kita mendorong inisiatif-inisiatif yang lebih kuat supaya sungguh-sungguh terwujud suatu tatanan internasional yang sungguh-sungguh adil dan harmonis yang ditegakkan di atas prinsip penghormatan terhadap kesetaraan hak dan martabat bagi setiap manusia. Ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah ya sampai sejak mulai sampai sekarang tadi tidak ada tepuk tangan sehingga saya bisa menyelamatkan. Ya. Dan memang tidak cukup topik ini tidak cukup dibicarakan hanya dalam waktu yang terbatas. Ya. Kita harus banyak lakukan ini inisiatif-inisiatif seperti ini secara serial, ya, dan apa namanya? Saya bilang pada teman-teman kalau ngomong soal ini, saya bicara dari A sampai Z, ini teman-teman udah lulus doktor semua, saya kira gitu. Karena memang ini perjalanan panjang sekali. Perjalanan kalau kita bicara soal NU, ini udah sejak awal. Ini wawasan yang dibangun sejak awal didirikannya NU. Kalau bicara soal keterlibatan saya pribadi saja, ya tentu bukan cuma saya kan, ada banyak yang lain juga terlibat. Saya sendiri baru ikut-ikutan sungguh-sungguh terlibat dalam urusan ini, itu baru mulai 2011. Ya, saya sendiri sudah terlibat sekitar 13 tahun terakhir ini. Dan gagasan ini berkembang, berevolusi, dan terus-menerus maju sebagai satu wacana. Maka ya ini adalah wawasan yang luar biasa, skalanya luar biasa besar. Nanti akan ada pekerjaan besar tersendiri, ini harusnya ya, Pak Ulil, Pak Soedi, dan teman-teman ini untuk mengumpulkan ini semua menjadi satu serial dokumentasi yang bisa menggambarkan secara utuh gagasan ini. Nah, apa yang saya sampaikan sekedar teaser aja supaya ini orang-orang Bogor juga pernah dengar lah ini kayaknya. Ya, dan nanti ketika ada hasil dari konferensi itu bisa di ini. Kemenak ini juga saya kira diam-diam sudah mulai berpikir Pak Kamarudin ini. Kira-kira ini gimana moderasi beragamanya mau diapakan, itu sudah mulai berpikir Pak Kamarudin. Saya dengar sekarang ada
ada nomenklatur baru agama maslahat. Nah, itu menarik itu. Ya. Ala kulli hal kita menghadapi masalah besar terkait hubungan antar kelompok ini. Dan kita harus ketemu jalan keluar yang sungguh-sungguh nyata dari masalah ini. Yang tidak cuma sekedar omongan manis, tapi sungguh-sungguh nyata menjadi satu strategi yang bisa kita jalankan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.